Mereka yang dulu berseberangan, kini mereka bersama-sama, dan mereka yang dulu bersama-sama, kini mereka berseberangan. Ini hal yang biasa saja dalam politik, hal yang lazim saja dalam pemilu presiden. Itulah sikap kita ketika kita membaca banyak sekali berita yang menunjukkan memanasnya hubungan Megawati dan Jokowi, dua tokoh sentral ini yang dulu dikenal bersama-sama dalam dua pilpres sebelumnya, dan dalam pilpres kali ini kebersamaan itu tak lagi semesra dulu. Ini contoh-contoh beritanya, misalnya dari majalah Tempo menuliskan bara dalam sekam Jokowi Mega. Atau media lain menggambarkannya, hubungan Jokowi Megawati disebut memanas, begini pengakuan politikus PDIP. Apakah yang menjadi pangkal hubungan Megawati dan Jokowi yang tak semesra dulu menurut para pengamat ini? Maka yang lazim dikatakan adalah sikap Jokowi yang ditulis di sini oleh Tempo, bahwa meski Prabowo Ketua Umum Gerindra, Jokowi cenderung mendukungnya ketimbang mendukung kolega separtai Ganjar Pranowo. Jadi Tempo menulis di sini bahwa Jokowi lebih mendukung Prabowo ketimbang mendukung Ganjar yang ditunjuk oleh Megawati sebagai calon presiden. Tapi ini memang tidak hanya pandangan publik atau pandangan Tempo. Mari kita lihat data. Ini survei LSI DNJA di bulan September 2023. Kita tanyakan kepada publik luas, menurut Bapak Ibu, siapakah kira-kira capres yang didukung oleh Jokowi? Ini jawabannya. Yang mengatakan bahwa capres yang didukung oleh Jokowi adalah Prabowo sebanyak 41,2%. Yang mengatakan mendukung Ganjar sebanyak 28,3%. Yang mengatakan Jokowi mendukung Anies 9,6%. Publik luas pun merasa memang Prabowo lebih didukung oleh Jokowi atau Jokowi lebih mendukung Prabowo ketimbang mendukung Ganjar. Salahkah ini? Jika kita melihat hukum besi politik, memang inilah yang terjadi. Presiden siapapun dia, ketika ia berkepentingan siapa yang harus menggantikannya, maka tiga hal ini yang akan menjadi pertimbangan. Pertama adalah yang ia lihat, siapakah dari calon presiden ini yang paling menjamin melanjutkan program utamanya. Menjamin di sini artinya punya niat dan punya kemampuan. Apa program utama Jokowi? Banyak sekali, di antaranya yang terpenting mungkin adalah pindahnya ibu kota negara. Siapakah yang paling bisa menjamin itu? Kedua juga, yang memberikan peran yang lebih besar kepada Jokowi dalam proses pencalonannya. Dalam hal ini Prabowo lebih beruntung karena Prabowo lah yang in charge dalam kubu pemenangannya, bahwa ia sendiri yang orang paling tinggi di sana. Tapi jika Ganjar itu ada Megawati, jika Anies Baswedan itu ada Surya Paloh misalnya. Prabowo lebih in charge di sana. Dan yang ketiga, kemungkinan menang. Siapakah yang paling mungkin menang di antara ketiganya? Dalam survei-survei yang terakhir memang Prabowo lebih tinggi posisinya, apalagi jika dibuat head to head dengan Ganjar Pranowo misalnya. Dengan tiga pertimbangan ini, wajar saja jika misalnya Jokowi memang lebih kepada Prabowo, dan efeknya mungkin juga hubungannya yang memanas dengan Megawati yang punya calon presiden yang berbeda. Tapi sekali lagi, tokoh-tokoh bangsa ini nanti pada ujungnya kembali bersatu lagi karena kepentingan negara lebih menjadi orientasinya. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.